teman-teman semuanya, apakah di sini ada yang sudah punya tabungan di bank? Tahu nggak kira-kira tabungannya itu ada di bank apa? Bank konvensional kah atau bank syariah kah? Ya. Oke, dalam kesempatan ini kita akan mengulik lebih lanjut mengenai apa itu bank syariah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, bagaimana kabarnya? Semoga di sana baik ya, seperti di sini yang juga dalam keadaan baik. Alhamdulillah, pada kesempatan ini, pada episode ini kita akan membahas mengenai bank syariah gitu. Kita mulai pembahasan kita dengan bersama-sama melafadzkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, teman-teman di sini saya yakin teman-teman pasti pernah pegang uang ya. Dan kayaknya nggak mungkin kalau teman-teman itu memegang uang dalam jumlah banyak kemudian ditaruh di kamar saja atau ditaruh di rumah saja begitu. Pasti teman-teman yang ada di sini punya yang namanya akun bank atau rekening bank. Tapi pernah berpikir nggak kira-kira bank yang digunakan itu apakah bank syariah atau bank konvensional? Sebetulnya bank konvensional dan bank syariah itu apa sih? Oke, kita akan mulai membahas mengenai apa itu bank gitu ya. Kita sekarang coba lihat yang ada di sekitar kita dulu ya, bahwa kita tahu ada masyarakat yang punya banyak uang, ada juga masyarakat yang kekurangan uang. Ada juga masyarakat yang sebetulnya ada uang tapi uangnya belum cukup untuk beberapa keperluan, seperti keperluan konsumtif ya, misal beli kendaraan bermotor ataupun keperluan produktif seperti mau mendirikan usaha begitu ya, atau mau mengembangkan usahanya. Kemudian bank syariah itu dengan bank konvensional lebih duluan mana nih ada di Indonesia, atau dua-duanya ada di Indonesia secara bersamaan? Ya, jadi teman-teman sekalian, yang pertama kali ada di Indonesia itu perbankan dalam bentuk konvensional gitu ya. Dari sejak zaman penjajahan Belanda sampai sekarang itu bank konvensional dengan sistemnya itu masih ada. Nah, sementara bank syariah dengan sistem operasional yang berbeda ini baru berdiri di tahun 1991 dengan berdirinya Bank Muamalat Indonesia. Jadi apa bank syariah pertama di Indonesia? Ya, Bank Muamalat Indonesia. Ya, di tahun 2023 ini jumlah perbankan syariah di Indonesia ada sekitar 14 bank umum syariah ya. Kemudian ada juga jenis bank lain selain bank umum syariahnya, yaitu Bank Pembiayaan Rakyat Syariah, dan itu ada sekitar 162 BPRS ya. Dan jumlah kantornya sendiri ada lebih dari 1000 ya kalau itu di total. Nah, kemudian bank konvensional dan bank syariah ini sebenarnya perbedaannya di mana? Ya, perbedaannya secara garis besar ya di sistem operasionalnya begitu ya. Di bank konvensional itu adalah perbankan yang menawarkan jasa penghimpunan dana, kemudian penyaluran dana dan jasa keuangan lainnya dengan cara yang konvensional. Jadi menggunakan sistem bunga begitu. Nah, sementara bank syariah ini melakukan jasa perbankan yang sama, yaitu penghimpunan dana, penyaluran dana dan jasa keuangan lainnya, tapi tidak menggunakan bunga. Ya, sehingga istilah dari bank syariah itu juga bisa kita sebut sebagai bank bebas bunga. Operasional bank syariah mulai dari bagaimana bank syariah itu menghimpun dana, menyalurkan dana, atau memberikan jasa keuangan lainnya itu harus sesuai dengan prinsip syariah dan tidak boleh melanggar ketentuan hukum Islam. Oke, itu perbedaan pertamanya ya. Kemudian perbedaan yang lainnya itu ada pada fungsi dan kegiatannya ya. Fungsi dan kegiatannya di perbankan syariah itu juga ada tambahan, yaitu fungsi sosial, di mana ada beberapa dana bank syariah juga yang dikhususkan untuk keuangan sosial gitu. Kemudian selain itu orientasinya di bank konvensional orientasinya semata keuntungan, sementara di bank syariah selain keuntungan juga ada tujuan sosial ekonomi Islam. Selanjutnya mengenai hubungan nasabah. Jika di bank konvensional itu hubungannya adalah kreditur dan debitur, sementara di perbankan syariah hubungannya adalah mitra begitu ya, mitra kerjasama.
Kemudian untuk sumber likuiditas jangka pendek di bank konvensional, sumber likuiditas jangka pendeknya berasal dari pasar uang dan juga bank sentral. Sementara di bank syariah, sumber likuiditas jangka pendeknya berasal dari pasar uang syariah dan tetap bank sentral. Perbedaan selanjutnya adalah di bank konvensional, struktur organisasinya itu ya, di bank konvensional ada dewan komisaris, kemudian di perbankan syariah itu lebih banyak lagi. Jadi selain ada dewan komisaris, di bank syariah juga ada dewan pengawas syariah dan dewan syariah nasional. Kemudian perbedaan selanjutnya antara bank konvensional dengan bank syariah adalah dari kemana ya mereka akan mengalokasikan dana nasabah untuk pembiayaan sektor apa begitu. Nah, untuk bank konvensional itu tidak mempedulikan apakah sektor yang mereka biayai ya, sektor yang mereka alokasikan dananya ke situ itu sektor yang halal gitu ya, atau sektor yang menawarkan barang-barang yang dilarang syariat gitu. Nah, sementara kalau bank syariah itu sudah dipastikan bahwasanya dana nasabah akan dialokasikan atau ditempatkan di sektor-sektor yang dihalalkan menurut syariat. Nah, kemudian fungsi dari perbankan syariah itu sendiri yang pertama adalah supaya bisa memberikan tadi ya peran perbankan, jasa penghimpunan dana dan sampai jasa keuangan lain kepada masyarakat Muslim terutama ya, yang mana menginginkan transaksi keuangan mereka itu dilakukan dengan basis syariah dan tidak mengandung unsur riba yang diharamkan dalam Islam. Ini bank syariah bisa menjadi solusi bagi masyarakat Muslim. Kemudian yang kedua adalah bank syariah ini bisa bersama-sama dengan bank konvensional membentuk suatu double banking system gitu ya di Indonesia, sehingga itu juga pada akhirnya akan meningkatkan atau memperbagus gitu ya persaingan antar bank gitu. Kinerja bank juga akan bersaing dengan sehat antara satu dengan yang lainnya. Nah, kemudian selanjutnya adalah suatu kenyataan bahwa bank syariah itu lebih tahan terhadap kondisi ekonomi yang tidak stabil. Contohnya adalah saat pandemi kemarin, bank syariah itu terbukti, ini bahkan sudah disampaikan oleh Menteri Keuangan sendiri ya, menyampaikan bahwa bank syariah terbukti lebih tahan krisis begitu. Kemudian yang terakhir adalah bank konvensional itu banyak terjun ke sektor-sektor yang di dalamnya mengandung unsur spekulatif begitu ya. Nah, kalau bank syariah justru akan mendorong pembiayaan di sektor produktif. Produk-produk dari bank syariah ya itu ada beberapa macam kegiatannya, mulai dari bagaimana penghimpunan dana ya, kemudian ada pembiayaan dan jasa perbankan yang lainnya termasuk keuangan sosial. Untuk pendanaan di bank syariah itu ada beberapa pola. Yang pertama adalah pola titipan, kemudian ada pola sewa atau ijaroh ya, ada juga pola bagi hasil, kemudian ada pola pinjaman gitu. Nah, untuk pola titipan kita seperti mungkin teman-teman pasti punya tabungan gitu ya. Nah, di bank syariah tabungan itu adalah suatu produk bank yang di dalamnya ada pola titipan gitu. Nah, pola titipan ini kalau di bank syariah berarti menggunakan akad wadiah ya. Untuk tabungan sendiri namanya adalah wadiah yad domana, karena nanti uang kita yang ditabung di bank syariah tersebut tetap akan dialokasikan kepada masyarakat-masyarakat yang membutuhkan itu pembiayaan dari bank. Nah, kemudian untuk pola pinjaman itu ada produk yang disebut giro juga dan tabungan juga ya, qard. Nah, kemudian untuk pola sewa itu ada produk sukuk. Kemudian untuk pola bagi hasil ada beberapa produk yang juga menggunakan pola bagi hasil, diantaranya tabungan, deposito, dan juga sukuk. Nah, dan juga investasi gitu. Kemudian untuk pembiayaan ya, bank syariah juga menawarkan produk-produk pembiayaan yang menggunakan beberapa pola juga. Ada pola bagi hasil, kemudian pola jual beli, pola sewa, dan pola pinjaman. Untuk pola bagi hasilnya itu ada contohnya investment financing. Nah, itu menggunakan mudharabah dan juga musyarakah. Ya, mudharabah itu bagi hasil, ada pemberi dana sama ada yang didanai yang kemudian menggunakan dana tersebut gitu ya. Untuk musyarakah itu juga semacam bagi hasil tapi dengan beberapa perbedaan yang mungkin akan kita bahas di
penjelasan atau video yang lain yang mengenai akad secara khusus. Baik, selain penghimpunan dana tadi ya, produk pendanaan dari bank syariah, produk lainnya dari bank syariah adalah produk pembiayaan. Di mana di produk pembiayaan ini ada beberapa pola yang digunakan, diantaranya adalah pola bagi hasil, kemudian pola jual beli, ada pola sewa juga gitu ya, dan ada pola pinjaman. Nah, untuk pola bagi hasil ini ada beberapa akad yang digunakan, diantaranya adalah mudharabah ya, dan juga musyarakah. Nah, untuk pola jual beli ini ada beberapa akad juga yang digunakan, diantaranya akad murabahah, kemudian salam dan juga istisna. Nah, contoh dari pola bagi hasil di perbankan syariah ya, ini kalau ada nasabah atau ada rekanan begitu ya ingin berinvestasi di bank syariah. Nah, maka itu yang ditawarkan nanti adalah bagi hasilnya. Berapa imbal hasil yang ditawarkan oleh bank syariah? Itu berapa porsinya bank syariah, berapa porsinya nasabah berapa. Kemudian contoh tadi kalau pakai pola jual beli ya, yang diantaranya adalah murabahah, salam dan istisna, kata-kata yang digunakannya. Itu contohnya misal teman-teman mau mengajukan kepemilikan kredit atau pembiayaan kendaraan bermotor begitu ya. Nah, itu menggunakan bisa murabahah, bisa salam atau bisa istisna. Nah, demikian juga dengan pembiayaan kepemilikan rumah. Kemudian selain itu juga ada pola sewa. Nah, di sini akad yang digunakan ada dua macam. Yang pertama ijarah, yang kedua ijarah muntahiyah bitamlik. Nah, itu juga untuk pembiayaan kepemilikan rumah biasanya juga menggunakan pola sewa ini ya. Dan yang terakhir adalah talangan ya atau qard. Nah, ini dulu pernah ramai ini masalah dana talangan haji begitu ya, dan sampai sekarang juga ada beberapa bank yang menawarkan dana talangan haji, dan ini merupakan salah satu produk pembiayaan bank syariah untuk nasabah yang ingin berhaji dan membutuhkan talangan gitu ya. Kemudian jasa perbankan yang lain ya, sebagaimana bank konvensional itu ada jasa keuangan, jasa non keuangan dan jasa keagenan. Beberapa akad yang digunakan itu ada akad wakalah, ada kafalah, hawalah, rohan, sorof dan ujroh. Ada wadiah domanah juga, ada mudharabah muqayyadah juga. Nah, ini ada beberapa pola ya, ada pola jasa tadi kalau menggunakan wakalah kafalah, ada pola titipan kalau pakai akad wadiah domanah, dan ada pola bagi hasil kalau pakai mudharabah muqayyadah. Nah, contohnya apa nih jasa perbankan yang menggunakan wadiah domanah misalnya. Contohnya itu adalah safe deposit box ya. Dimana kalau ada teman-teman di sini ya mau menitipkan surat berharga atau menitipkan misalkan akta tanah, sertifikat tanah gitu ya, sertifikat rumah atau logam mulia dan lain-lain, kalau naruh atau nyimpen di rumah atau di kosan gitu berbahaya, rawan dicuri dan sebagainya, itu bisa dititipkan di bank syariah ya. Karena ada tadi ya, ada pola titipan yang merupakan salah satu dari jasa perbankan juga. Dan yang terakhir adalah keuangan sosial atau layanan sosial dari perbankan syariah yang menggunakan pola pinjaman, yaitu akadnya qardul hasan, di mana produknya adalah pinjaman kebajikan. Oke, teman-teman sekalian, itu dia produk-produk perbankan syariah. Bedanya bank syariah dengan bank konvensional juga sudah. Nah, sekarang tinggal teman-teman bisa merefleksikan ke diri sendiri ya. Berarti saya selama ini tuh nabung di bank apa nih? Bank konvensional atau bank syariah gitu. Nah, kalau teman-teman yang menonton video ini adalah seorang muslim, bank syariah adalah opsi yang paling tepat untuk teman-teman bisa bertransaksi keuangan di era modern ini dengan prinsip-prinsip yang lebih sesuai dengan syariat, bebas riba ya, yang mana riba ini secara jelas dan gamblang itu diharamkan dalam ekonomi Islam gitu. Oke teman-teman, itu dia, semoga bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Sampai jumpa di video yang lain untuk pembahasan yang lain, terutama masalah akad tadi ya yang belum kita jelaskan secara detail gitu, sehingga tonton video yang lain mengenai akad ya nanti. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Kita akhiri dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.